Setelah Anda mendengarkan atau mungkin Anda sudah membaca langsung informasi yang akan saya sampaikan ini, pertanyaannya, apakah Anda sudah punya salah satu dari aplikasi yang saya tunjukkan ini? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ahai. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Pi Network atau Pi Network, Omega Network, Sidra Bank, Ketstar, dan Core Mining, aplikasi yang jos gandos ya. Hai, saking jos gandosnya menyibukkan dunia perminingan. Ini rekan-rekan, saya akan bahas semuanya. Ini bukan karangan saya ya. Ini memang akhirnya saya gadukkan kalau katanya orang Jawa. Saya satukan informasi ini karena memang saya membacanya memang jadi satu, bro. Ada informasi yang saya akan share kepada rekan-rekan semua, bukan kata saya ya. Ini katanya ini, bro. Ini katanya Newsway. Anda bisa lihat ya Newsway itu apa dan gimana. Anda bisa lihat di Twitternya juga ya. Ini saya bacakan Newsway yang ada di Twitternya seperti ini rekan-rekan. Dari Pi Network, Ketstar, Omega Network, dan Sidra hingga Cordao, gelombang baru proyek kripto. Wow ya, kita bacakan secara lengkap ya. Landscape cryptocurrency terus berkembang dan pada tahun 2023 kami melihat popularitas beberapa proyek baru. Ini termasuk jaringan Pi, Ketstar, jaringan Omega, Sidra, dan Cordao. Proyek-proyek ini hadir dengan serangkaian manfaat dan kekurangan unik mereka sendiri yang dapat membuatnya menarik bagi semua jenis penggemar kripto. Jaringan Pi adalah yang paling terkenal dari proyek-proyek ini. Saat ini memiliki komunitas lebih dari 45 juta pengguna. Ini telah meluncurkan mainnet terbatas yang berarti hanya dapat berfungsi dalam ekosistemnya. Sementara itu Cordao bro, hey, baru-baru ini meluncurkan mainnet terbuka, membuatnya tersedia untuk pengguna publik. Ketstar dan Omega Network masih dalam tahap pengembangan, sedangkan Sidra baru saja mengumumkan peluncuran produk pertamanya. Masing-masing proyek ini menawarkan sesuatu yang baru bagi dunia kripto dan dapat ditelusuri lebih lanjut bagi mereka yang tertarik dengan cryptocurrency. Ya, ini yang sedang tren ini, bro ya. Sedang tren. Wih, harga Cordao. Mantap, lanjut. Gambaran umum proyek kripto baru paling populer. Ruang cryptocurrency telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir. Dengan tahun 2020 saja terlihat peningkatan likuiditas untuk proyek cryptocurrency. Dengan demikian, tidak mengherankan jika tren ini berlanjut pada tahun 2023 dengan serangkaian proyek kripto baru yang menarik. 5 yang paling populer, bro ya. Bentar, segini garis bawahi dulu lah. Ya. 5 yang paling populer ya adalah Pi Network, Ketstar, Omega Network, Sidra, dan Cordao. Wow, mantap ya. Mana aplikasi yang Anda punya? Komen di sini, bro. Komen, nggak apa-apa, bro. Yang nggak punya juga nggak apa-apa. Saya no ini, bang. No semua juga nggak apa-apa. Nggak ada yang larang, bro. Oke, lanjut ya. Di antara mereka, jaringan Pi telah memimpin adopsi kripto dan mungkin merupakan nama yang paling dikenal luas. Dengan komunitas lebih dari 45 juta pengguna, ia mampu membangun jaringan terbuka dan meluncurkan mainnet terbatas atau tertutup.
Untuk Ketstar, ini akan memungkinkan penggunanya untuk bertransaksi melalui kontrak pintar yang tidak dapat dipercaya. Ini maksudnya gimana ya? Tidak dapat dipercaya. Ya, soalnya bahasa Inggris jadi langsung ditranslate ke bahasa Indonesia gini ya. Sementara Omega akan memungkinkan penggunanya untuk membangun jaringan dan aplikasi blockchain mereka sendiri yang berinteraksi dengan jaringan publik lainnya. Selain itu, Sidra juga sedang dalam proses membangun platform web terdesentralisasi yang memungkinkan komunitas lintas rantai lebih cepat dan meningkatkan pengalaman pengguna. Terakhir, Cordao telah meluncurkan mainnet terbuka dan membanggakan lebih dari 12 juta pengguna dari seluruh dunia yang dapat berpartisipasi dalam aktivitas tata kelola terdesentralisasi serta memfasilitasi transaksi aman di platformnya. Mantap jiwa. Mantap bro. Ini satu persatu ini ya. Jaringan Pi laporan lengkap ya. Ini satu persatu kelihatannya. Pi, Cordao, terus Omega, Ketstar sama Sidra dikupas secara singkat. Pi Network adalah buku besar terdistribusi sumber terbuka dan jaringan cryptocurrency seluler yang dibangun berdasarkan prinsip kepercayaan, portabilitas, skalabilitas, dan desentralisasi dengan lebih dari 45 juta pengguna. Jaringan Pi dengan cepat menjadi salah satu proyek kripto baru paling populer di tahun 2023. Ini didasarkan pada arsitektur dua tingkat yang terdiri dari mainnet terbatas yang berjalan dalam ekosistemnya sendiri dan jaringan node penuh yang lebih besar yang menyediakan sistem dengan keamanan dan privasi yang lebih tinggi. Hal unik tentang jaringan Pi adalah pendekatan berbasis pengguna untuk membangun platform. Alih-alih mengandalkan tim pengembang yang besar, anggota komunitas jaringan Pi secara aktif terlibat dalam pengembangan fitur seperti fitur dompet dan pertukarannya. Selain itu, pengguna dapat memperoleh hadiah karena membantu mengamankan jaringan dengan menjadi peserta aktif dengan memvalidasi transaksi dan mengamankan blok data. Terakhir, Pi Network juga merilis aplikasi yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan bertransaksi dengan mudah melalui ponsel atau perangkat desktop mereka. Antarmuka aplikasi yang sederhana memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membeli atau menjual koin di bursa seperti Binance atau Coinbase, serta menyimpan token mereka dengan aman di dompet aplikasi itu sendiri. Ini memudahkan siapa saja untuk terlibat dengan dunia kripto tanpa memerlukan pengetahuan teknologi apapun. Wow, mantap. Ini ya Ketstar, yang perlu diketahui tentang masa depan kripto. Ketstar adalah proyek yang relatif baru di dunia cryptocurrency, tetapi membuat percikan besar pada tahun 2023. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang Ketstar. Tujuan dan fungsi. Ketstar bertujuan untuk membuat platform berbasis cryptocurrency yang akan memungkinkan aplikasi terdesentralisasi dan kontrak pintar. Fungsi utamanya adalah untuk melayani sebagai jembatan antara blockchain yang ada dan internet, memungkinkan pengembangan aplikasi yang aman dan efisien. Teknologi yang digunakan, Ketstar menggunakan algoritma konsensusnya sendiri yang disebut konsensus by stake, CBS bro. Algoritma ini memungkinkan pengguna untuk mengamankan jaringan dengan menginvestasikan token mata uang kripto mereka ke dalam node atau pemangku kepentingan yang memverifikasi semua transaksi. Semakin banyak token yang dipegang oleh sebuah node, semakin banyak kekuatan voting yang dimilikinya di jaringan. Manfaat menggunakan algoritma CBS Ketstar mencakup efisiensi biaya, skalabilitas, dan keamanan transaksi jauh lebih cepat bro, dan lebih murah untuk diproses daripada yang ada di blockchain lain, sekaligus memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi karena mekanisme konsensusnya. Selain itu, sifatnya yang terdesentralisasi, berarti tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan jaringan. Mantap. Jaringan Omega membuat potensi DeFi. Omega sekarang full ya. Omega Network adalah solusi blockchain lapis 2 yang didedikasikan untuk menyediakan layanan DeFi terbaik bagi penggunanya. Itu dibangun di atas blockchain berbasis Polkadot dan menggunakan berbagai teknologi inovatif, termasuk lelang parachain dan staking. Jaringan Omega berjanji untuk menjadi
jembatan antara keuangan terpusat dan terdesentralisasi, memungkinkan pengguna untuk mengakses kekuatan DeFi tanpa harus melalui proses orientasi dan panjang. Jaringan ini juga membanggakan protokol keamanan dan langkah-langkah kepatuhan yang kuat, membantu memastikan bahwa dana pengguna tetap aman dan terlindungi. Jaringan ini juga dirancang agar sangat efisien, memungkinkan pengguna memanfaatkan biaya transaksi yang rendah, bahkan di pasar yang sangat tidak stabil. Terakhir, solusi DeFi Omega Network didukung oleh tokennya sendiri, token Omega, OMG, yang dapat dipertaruhkan untuk mendapatkan hadiah atau digunakan untuk tujuan transaksional di seluruh platform. Singkatnya, Omega Network menawarkan rangkaian layanan DeFi yang luar biasa yang dapat membantu individu membuka potensi aset digital tanpa mengorbankan keamanan atau efisiensi atau keandalan. Berikutnya Sidra, bro. Wow, Sidra ini diam-diam maknyos ya. Sampai masuk di salah satu pemberitaan di Newsway ini. Mantap. Sidra cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat di pasar. Sidra adalah cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat loh, bro, di pasar. Proyek cryptocurrency berafiliasi agama Islam pertama yang membayangkan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam layanan keuangan terdesentralisasi, termasuk umat Islam. Ini adalah platform fokus keuangan terdesentralisasi yang menawarkan akses ke berbagai layanan digital seperti pembayaran dan manajemen aset. Ini juga memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk transaksi dan skalabilitas yang lebih cepat dengan mata uang digital aslinya sendiri, Sidra token SRT. Mantap. Blockchain Sidra menggunakan mekanisme konsensus hybrid yang menggabungkan POS dan POW untuk memastikan keamanan yang tinggi, skalabilitas, dan biaya transaksi yang lebih rendah. Akibatnya ini memberikan konfirmasi transaksi yang hampir instan dengan biaya yang sangat rendah. Ini menjadikannya solusi ideal untuk bisnis yang ingin memasukkan cryptocurrency ke dalam operasi mereka. Tim di belakang Sidra juga membuat dompet yang mudah digunakan yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola koin SRT-nya ya, dan token lainnya dengan aman. Dengan antar muka yang ramah pengguna dan fitur-fitur canggih, Sidra menonjol dari proyek lain karena merupakan salah satu cara termudah bagi pengguna untuk terlibat dalam perdagangan mata uang kripto tanpa memerlukan pengalaman atau pengetahuan teknis sebelumnya. Nah, ini yang terakhir, bro. Keren. Karena sudah mainnet, bro. Iya, sudah listing di mana-mana. Mainnet terbuka CoreDAO dan apa artinya bagi pengguna? CoreDAO baru-baru ini meluncurkan mainnet terbukanya yang merupakan platform blockchain yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan token dan aplikasi mereka dengan cara yang terdesentralisasi dan aman. Dengan menggunakan mainnet terbuka CoreDAO, pengguna dapat mengakses dan mengelola aset digital mereka tanpa tergantung pada pihak ketiga terpusat. Fitur mainnet terbuka ini meliputi mekanisme konsensus terdistribusi yang memastikan integritas, keamanan, dan kepercayaan data. Berikutnya, arsitektur terbuka yang memungkinkan pengguna membuat transaksi sendiri, kontrak pintar, dan aplikasi berbasis blockchain lainnya di platform. Platform identitas berdaulat mandiri yang memberi pengguna kendali penuh atas kunci pribadi mereka dan manajemen identitas terdesentralisasi. Jadi kalau sudah Anda mendapatkan core, itu terserah Anda, bro. Mau dijual, mau di stake, ya, atau mau di hold, ya, itu terserah Anda. Lanjut ya. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali penuh atas aset digital mereka sekaligus menjaga data mereka aman dan terlindungi dari serangan atau peretasan berbahaya. Dengan mainnet terbuka CoreDAO, pengguna dapat menikmati manfaat dari lingkungan blockchain yang aman dan transparan tanpa terkena risiko apapun yang terkait dengan pihak ketiga terpusat. Jadi intinya dijaga benar-benar ya. Jaga benar-benar. Khusus CoreDAO saya akan bahas lagi deh nanti di video selanjutnya ya. Singkatnya jelas bahwa Pi Network dan CoreDAO, bro. Sudah punya belum? Belum apa sudah? Yang sudah punya Pi Network harusnya punya CoreDAO. Yang punya CoreDAO harusnya punya Pi Network. Itu kalau saya, kalau rekan-rekan bebas lah. Maka bahkan ada yang olok-olokan. Ngapain olok-olokan, bro? Jadi simpel, mau ya sudah, nggak mau ya sudah. Gitu aja, bro ya. Saya ulang ya. Singkatnya jelas bahwa Pi Network dan CoreDAO telah memantapkan diri mereka sebagai proyek cryptocurrency perdana tahun 2023. Wow.
termasuk pin network bro. Padahal pin network belum mainnet terbuka. Apakah artinya ini? Di tahun-tahun mendatang, Catstar, Omega Network, dan Sidra juga dapat terbukti menjadi pemain utama di ruang kripto. Mantap, semoga. Namun masih harus dilihat apakah proyek ini bertahan dalam ujian waktu atau menjadi catatan kaki dalam sejarah kripto. Saat masa depan kripto terungkap, jaringan Pi dan Core DAO akan terus berada di garis depan revolusi kripto, menawarkan proyek baru dan inovatif kepada pengguna untuk diinvestasikan. Gimana mas bro? Sudah punya aplikasinya atau belum? Wow, 5 aplikasi ini maknyos, bahkan sudah ada yang jos gandos. Mana yang paling jos gandos? Ya inilah untuk saat ini. Saat ini yang paling jos gandos adalah Core DAO, karena sudah jos gandos. Dari awal pendaftaran sampai sekarang jos gandos. Masalah harga sekarang ya kita lihat aja nanti ya. Mudah-mudahan Pi Network segera mainnet terbuka. Dan mudah-mudahan Omega Network segera menyusul ya. Dan mudah-mudahan Sidra Bank segera jos. Dan yang pasti Catstar mudah-mudahan tambah jos ya, Karena ini proses bro, asal kalau di Catstar nonton iklannya rutin aja. Nanti ini 5 aplikasi ini saya taruh di deskripsi video, barangkali rekan-rekan ada yang belum daftar, atau mungkin barangkali rekan-rekan kemarin ada yang gengsi, yang daftar Pi nggak mau daftar Core, yang daftar Core nggak mau daftar Pi, sambil olok-olokan. Ngapain olok-olokan bro? Kalau semuanya sama-sama bisa menghasilkan kita semua, kenapa saling ngolokan? Iya. Kita nggak daftar pun, kita nggak rugi kan? Mereka juga nggak rugi yang daftar. Kita daftar pun, kita kan nggak rugi kan? Mereka juga yang nggak daftar juga nggak rugi. Jadi sama-sama sama-sama nggak ngefeknya. Ngefeknya itu di kita sendiri bro. Kita mau daftar atau enggak itu pilihan kita sendiri. Kalau proyeknya sukses, kita nggak daftar ya kita yang rugi. Kalau proyeknya nggak sukses, kita nggak daftar sih nggak jadi masalah ya. Jadi simple bro. Yang daftar pun kalau seandainya proyeknya di luarannya, bukan ini ya, proyeknya gagal, setidaknya kita sudah berusaha. Itu lebih bagus daripada orang tidak pernah berusaha sama sekali. Oke ya? Oke rekan-rekan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Yang paling mencontoh ini, salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan!